Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabilillah Irdo dengan NPM 23150611108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, terkait tugas akhir mata kuliah dari kecerdasan buatan ini, yaitu membuat suatu sistem AI. Yang pertama itu ada menggunakan teknik sensing, dan yang kedua itu menggunakan teknik learning. Jadi, eh, baik, saya akan menjelaskan bagian pertama dulu. Nah, bagian pertama ini merupakan BFS. Jadi, topik yang saya angkat itu adalah penerapan algoritma Breadth First Search dalam pencarian jalur terpendek antar kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena ingin menerapkan algoritma AI pada data geografis real di daerah kita, yaitu Provinsi Bandar Lampung itu sendiri. Baik, eh, mungkin penjelasan sedikit tentang BFS. BFS itu adalah algoritma pencarian yang termasuk dalam kategori teknik AI, yaitu yang bekerja dengan menjelajahi node secara level wise, artinya semua node pada level yang semua dikunjungi terlebih dahulu sebelum pindah ke level berikutnya. Oke, karakter dari Grid First Search itu sendiri adalah FIFO, First In and First Out. Kedua ini bersifat komplit, artinya selalu menemukan solusi jika memang ada, dan bersifat optimal untuk graf yang jumlah stepnya paling sedikit gitu. Nah, adapun cara kerjanya itu dimulai dari node awal, semua tetangga langsung dimasukkan ke queue atau strukturnya, kemudian node pertama di queue diambil, tetangganya yang belum dikunjungi dimasukkan lagi ke queue, dan proses ini berulang hingga goal ditemukan, atau queue menuju tempat kosong. Oke. Hmm. Mungkin kita akan testing langsung di sini. Jadi ketika kita run, maaf. Nah, di sini bisa kalian lihat eh, itu terdapat peta-peta dari Provinsi Lampung. Ini tidak secara keseluruhan, tapi sedikit saja. Mari saya jelaskan dulu terlebih dahulu di kodenya, yaitu yang pertama itu ada Python from collection import DQ, import matplotlib, dan import network. Ini merupakan library penting. Yang DQ itu eh, diambil dari deck collection untuk implementasi queue yang seperti saya jelaskan tadi. Matplotlib itu untuk visualisasinya, yaitu window-nya tadi, GUI, dan networks untuk memanipulasi graph. Nah, ketiga library ini adalah fondasi program kita. Eh, yang kedua itu, eh, di sini saya akan definisikan struktur pada peta Provinsi Lampung menggunakan dictionary step key adalah nama kabupaten dengan value-nya adalah list tetangga yang terhubung secara langsung. Nah, di sini ada Lampung, kota-kotanya ada Bandar Lampung, Pesawaran, Kalianda, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat, Kurui, Liwa, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Pringsewu. Ini Lampung, ini Provinsi Lampung. Dan ini merupakan posisi-posisi dari peta yang saya tunjukkan tadi. Oke, adapun algoritmanya, yang pertama itu ada di sini baris 45 itu def BFS cari, yaitu diinisialisasi dengan tuple berisi node awal dan pad ke node tersebut untuk tracking node yang sudah dikunjungi. Jadi start ini adalah parameter untuk start dan yang terakhir adalah goal gitu. Q-nya ini dia Q seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, ada while Q, current path Q sampai visit current itu berfungsi untuk mengambil elemen pertama dari queue dan di skip jika sudah dikunjungi, kalau belum dikunjungi itu ditandai sebagai visit. Hmm. Oke, selanjutnya itu ada if current sama dengan goal dan for tetangga in Lampung get current. Ini merupakan mengecek apakah sudah mencapai goal. Kalau belum, eksplorasi lebih lanjut semua tetangga yang belum dikunjungi dan masukkan ke dalam queue dengan path yang diupdate. Nah, oke. Selanjutnya itu ada dev gambar peta jalur. Nah, ini merupakan visualisasi yang saya tunjukkan tadi, yaitu merupakan eh, hasil runningan yang kita run tadi. Baik, maaf.
Pin kodenya sedikit susah diperlihatkan. Nah, ini dia. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk visualisasinya menggunakan Network X itu supaya mudah dimengerti. eh, ada gambar-gambarnya juga. Yang merah itu untuk menandakan start node, hijau itu untuk eh, goal node, kuning itu untuk node yang dilalui jalur BFS, biru muda untuk node yang lainnya, dan edge jalur BFS di highlight dengan warna biru tebal. Baik, tujuan di sini kan dia ke Mesuji. Nah, maaf, ini ya tujuannya ke Mesuji. Berarti dari Bandar Lampung, Tanggamus, pesisir barat, Krui, Liwat, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang ke Mesuji gitu. Oke. Bisa dilihat ketika kita memilih Bandar Lampung ke Mesuji, maka bisa langsung mencari tracking seperti yang saya jelaskan tadi algoritmanya dari node itu mencari DQ-nya dimasukin sampai Q-nya itu menjadi kosong. Di Q, di DQ terus. Misal kita ubah menjadi metro gitu. Nah, maka program akan langsung mencari tracking jalur yang tercepat di mana gitu. Ini merupakan salah satu teknik searching dari pengimplementasian BFS, Bird First Search. Oke, bisa dilihat ini dari struktur depth main, ini akan menjalankan jalur BFS cari Bandar Lampung Metro seperti yang saya jelaskan tadi parameternya start dan goal gitu. Kemudian ada eh, perkondisian, ini adalah if jalur. Apabila sudah ditemukan, itu maka akan digambarkan gambar peta jalur dan eh, akan ditampilkan hasil dari gambar peta. Baik, selanjutnya hasil analisisnya yaitu dari visualisasi kita lihat jalur yang ditemukan itu eh, misal kita ke metro ini tadi dari Bandar Lampung ke Pringsewu ke metro. Ini merupakan jalur tercepat dari eh, jalur-jalur yang ada di Bandar Lampung gitu, yang sudah digambarkan. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang eh, tentang learning yang sudah saya buat. Nah, jadi topik dari learning yang saya buat ini adalah segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja menggunakan algoritma Cannes Neighbors KNN pada data mall customers. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena ini adalah salah satu aplikasi machine learning yang paling praktis dan relevan dalam dunia bisnis modern untuk memantau gimana sih behavior dari semua pelanggan-pelanggan kita gitu. Hmm. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang seperti biasa, seperti tadi saja. Saya akan menjelaskan tentang apa itu KNN. KNN ini adalah termasuk dalam kategori supervised learning, di mana kita memiliki data training dengan label yang sudah diketahui. Berbeda dengan unsupervised, supervised learning bertujuan untuk memprediksi label untuk data baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data training. Nah, KNN sendiri adalah algoritma yang sangat intuitif. Nah, bisa dianalogikan saja ini. Bayangkan Anda ingin mengetahui karakter seseorang, yaitu cara paling mudah adalah melihat teman-teman terdekatnya. Itulah prinsip KNN. Untuk memprediksi label data baru, kita bisa lihat K tetangga terdekat dan ambil mayoritas labelnya. Makanya di sini terdapat dataset yang merupakan mal customer CSV yang didapatkan dari eh, website Kaggle. Oke, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya kita punya data customer dengan dua fitur, age dan income. Nah, ini kan ada data nih, age dan income gitu. Age dan income. Nah, ada customer baru dengan age 35 dan income 60.000. Dengan K5, kita cari customer terdekat berdasarkan jarak inclusion. Jika tiga adalah high spender dan dua adalah medium spender, maka prediksi untuk customer baru adalah high spender. Kenapa? Karena eh, tiga
5 itu lebih dekat dengan 3 seperti itu. Nah, karakteristik dari KNN itu sendiri memiliki eh, yang pertama itu base learning atau learning. Tidak ada training phase. Semua komputasi dilakukan saat prediksi. Dan yang kedua itu non-parametric, tidak membuat asumsi tentang distribusi data. Dan yang ketiga itu simple but powerful, algoritmanya sederhana tapi efektif untuk banyak kasus. Oke. Eh, Mungkin langsung saja kita ke permasalahannya dulu. Dalam proyek ini kan kita akan mengklasifikasikan customer mall menjadi 3 kategori berdasarkan spending behavior, yaitu low spender, medium spender, dan high spender berdasarkan umurnya. Yaitu input features-nya ada age and annual income, dan ada goal predict spending kategori untuk customer baru. Oke, eh, untuk bagian selanjutnya itu kita akan melihat untuk datasetnya. Datasetnya itu ada customer ID, gender, age, annual income, spending core. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah data-data yang diperlukan untuk training atau untuk melihat sampel data sebagai acuan dari KNN itu sendiri. Nah, di sini ada male, gendernya, ada age. Yang diperlukan adalah age, annual income, dan spending core. Karena di sini yang kita cari adalah prediksi dari ketiga hal ini. Oke, selanjutnya itu langsung saja, mungkin langsung ke demonya aja di sini. Nah, bisa kalian lihat sebelum saya menjelaskan tentang hasil dari ini, mungkin dari kodenya itu yang pertama itu ada import panda random from map from collection dan matplotlib lainnya. Itu merupakan import eh, yang penting dalam penggunaan untuk learning ini. Nah, import essential libraries pandas itu untuk data manipulation random untuk shuffling, dan skirt untuk distance calculation, dan counter untuk majority voting, dan matplotlib untuk visualization, yaitu diagram yang saya tunjukkan tadi. Oke. Kemudian ada Python div pdrich CSF. Jadi ini adalah mengambil atau mengecek eh, data sampelnya tadi. Jadi dia mengambil data sampel dari file mall customer CSF, kemudian dia mengambil eh, age, annual income, and spending core dari tabel itu. Oke, selanjutnya itu ada left label spending core. Nah, jadi ini adalah sebuah perulangan, jadi ini adalah sebuah kondisi, maaf. Jadi adalah sebuah kondisi yang sudah ditetapkan. Jadi if score kurang dari sama dengan 40 itu jadi low, if score kurang dari sama dengan 70 itu medium, atau seterusnya itu adalah high. Itu fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada def inclusion. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, inclusion ini untuk pair coordinate square difference sum them up dan square roots mathematical foundation dari KNN-nya gitu. Oke, selanjutnya itu Python dev predict KNN. Nah, sampai return forward. Ini adalah jantung algoritma KNN-nya. Ini adalah step by step calculate distance ke semua training. Jadi dia akan menkalkulate beberapa jarak, berapa sih jarak dari eh, yang mau kita prediksi, dan di training ke semua poin. Sort by distance, take keyers, neighbors, extract their labels, majority voting dengan counter return winning label. Seperti itu. Oke, eh, selanjutnya itu ada korek ini sampai ke kali 100. Ini merupakan simple accuracy calculation, yaitu memprediksi setiap test point, compare dengan actual label, hitung presentasi yang benar, dan kemudian akan diklasifikasi. Oke, nah ini dia. Nah, jadi untuk penjelasannya, bisa dilihat di sini, datanya bisa kalian lihat data-data dari sini, tapi di sini adalah hasilnya. Nah, dengan akurasi 85%, kita mau mengecek nih pelanggan usia 25 dan income 40.000 itu diprediksi medium. Prediksinya medium atau sedang atau tidak tinggi lah, tidak banyak lah, sedang lah.
Karena di sini kita lihat data-data ini adalah semua datanya, gambaran datanya eh, berapa orang sih gitu. Nah, di sini bisa kita prediksi hasilnya. Kita mau prediksi pelanggan umur 25 dengan income 40 itu banyak gak sih? Nah, ternyata medium. Pelanggan dengan umur 45 dengan eh, income 90 itu banyak gak sih? Ternyata low. Nah, misal kita mau prediksi lagi pelanggan dengan umur 30 dengan pendapatan 80 itu banyak gak sih gitu. Misal ya, 30 dengan pendapatan 80 itu banyak gak sih? Oke, kita run Python file. Ternyata high, benar high. Karena dia numpuk di sini hijau, dia high dan banyak ternyata ya. Begitu, itu adalah hasil dari learning yang sudah kita pakai. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dari proyek ini dan saya harap dari proyek ini bisa diimplementasikan ke dunia nyata dan KNN yang saya buat ini adalah untuk real business problem yang bisa menjadi insight bagi sebagian orang lah. Eh, untuk ada salah katanya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.